Tajam di Liga Belanda, satu striker keturunan berharap dipanggil timnas Indonesia. Gacor usai comeback, Ramadan Sananta unjuk gigi ke Patrick Kluivert. Timnas wanita Indonesia kedatangan dua pemain keturunan dari Belanda, posisinya kiper dan penyerang. Kabar baik, peluang Elkan Baggott ke tim utama tambah besar. PSSI pastikan Indonesia jadi tuan rumah ASEAN Women's Championship 2025. Diawali dari bungkam timnas Indonesia, Tony Popovic optimis Australia bisa amankan tiket ke Piala Dunia. Tajam di Liga Belanda, satu striker keturunan berharap dipanggil timnas Indonesia. Mauro Gilgestra masih menunggu panggilan dari timnas Indonesia. Mauro saat ini bermain di tim Volendam U21 dan berposisi sebagai striker. Bersama timnya, dia tampil solid dengan catatan 9 gol dan 3 assist dari 12 pertandingan. Sang pemain memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Namun, sampai saat ini panggilan ke timnas tersebut belum datang. Mauro Gilgestra menjelaskan bahwa dukungan dari supporter Indonesia terus datang. Menurutnya, dia bisa jadi salah satu kandidat yang memberikan kontribusi di timnas Indonesia. Apalagi, dia sudah mendapatkan promosi ke tim senior Volendam saat ini. Di tangan Patrick Kluivert, tentu hal tersebut akan jadi pertimbangan untuk memanggilnya ke skuad Garuda. Pemain berusia 20 tahun ini melanjutkan bahwa saat ini dia masih menunggu proses selanjutnya. Namun, dia yakin akan terus mendapatkan dukungan agar bisa bergabung ke skuad Garuda. Tentunya, ada proses yang harus dilewati sebelum bisa berseragam timnas dan berlaga di ajang internasional. Mauro menambahkan bahwa dia akan terus memantau proses tersebut. Saat ini, PSSI sedang memprioritaskan oleh Romeni untuk segera menjadi WNI dan bergabung ke skuad Garuda. Selain itu, keputusan memberikan rekomendasi saat ini berbeda di tangan Kluivert. Dia berharap semua proses berjalan lancar dan bisa segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Gacor usai comeback, Ramadan Sananta unjuk gigi ke Patrick Kluivert. Ramadan Sananta langsung tampil gacor usai comeback ke lapangan bersama Persis Solo. Bomber berusia 22 tahun itu mencetak brace alias 2 gol saat membawa timnya menang 2-1 atas tuan rumah PSIS Semarang dalam lanjutan BRI Liga 1 di Stadion Jatidiri. Kemenangan ini juga sekaligus menjadi 3 poin perdana Ong Kim Swee bersama Persis Solo sejak memulai debut pada 3 Desember 2024 lalu. Artinya, ini kemenangan pertama setelah memimpin tim Laskar Sam Bernyawa selama 8 pertandingan. Tak hanya Ong Kim Swee, Sananta juga menunjukkan performa impresif usai comeback dari sanksi Komdis PSSI. Ramadan Sananta mengatakan, "Saya mengapresiasi semua pemain, staf, pelatih, dan supporter semuanya. Ini poin penting untuk kita ke depannya, karena situasi sekarang bukan hal yang mudah. Kita harus evaluasi terus." Performa ciamik itu seakan ditunjukkan Sananta agar dilirik pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Seperti diketahui, Sananta mulai terpinggirkan dalam skuad pasukan Garuda di terakhir kali hanya duduk di bangku cadangan saat timnas melawan Arab Saudi di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelahnya, dia tak masuk line up timnas Indonesia dalam 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal, pemain asal dari Kepulauan Riau merupakan top skor timnas di ajang tersebut dengan lesakan 4 gol. Dengan ketajaman yang ditunjukkan Sananta saat melawan PSIS, kans dirinya kembali mengenakan seragam merah putih terbuka lebar. Terlebih, posisi penyerang masih menjadi perhatian Kluivert.
Timnas wanita Indonesia kedatangan 2 pemain keturunan dari Belanda, posisinya kiper dan penyerang. Kedua pemain itu adalah Iris de Roo dan Bente Fraser. Iris de Roo merupakan pemain yang berposisi kiper, sedangkan Bente Fraser lebih bertipikal sebagai penyerang. Keduanya kini sudah bergabung bersama Timnas wanita Indonesia yang menggelar latihan di Surabaya, Jawa Timur. Sesi latihan itu akan berlangsung sampai 16 Februari 2025, sekaligus persiapan untuk melawan Arab Saudi. Uji coba melawan Arab Saudi digelar pada 20 Februari 2025. Setelah melawan Arab Saudi, Timnas wanita Indonesia akan mengikuti sebuah turnamen di Jepang pada 25 Februari 2025. Sementara itu, anggota Exo PSSI Pipin Cahyani mengatakan bahwa Iris de Roo bermain untuk klub kasta tertinggi Belanda Sparta Rotterdam. Iris de Roo dipastikan akan dinaturalisasi oleh PSSI. Iris de Roo mempunyai keturunan Surabaya dari neneknya. Sedangkan untuk Bente Fraser saat ini membela klub kasta ketiga Belanda Anti Barbari Rotterdam. Bente Fraser yang masih berusia 23 tahun belum tentu dinaturalisasi oleh PSSI. Pelatih Timnas wanita Indonesia, Satoru, akan melihat kemampuannya di Surabaya. Pipin Cahyani menambahkan, Iris de Roo ditemukan saat Satoru pergi ke Belanda. Waktu itu, pelatih asal Jepang tersebut tidak melihat secara langsung penampilan Iris de Roo karena kompetisi sedang libur. Kabar baik, peluang Elkan Bagot ke tim utama tambah besar. Bek keturunan Indonesia Elkan Bagot punya peluang besar untuk menyegel tempat di tim utama Blackpool FC. Setelah kembali pasca menepi, pesaing bek 22 tahun itu yakni Matthew Pennington mengalami cedera. Matthew Pennington mengalami cedera saat Blackpool bermain imbang 2-2 dengan Huddersfield Town dalam lanjutan Championship 2024-2025. Bek tengah itu terjatuh menjelang akhir waktu tambahan babak pertama dan segera digantikan oleh Elkan Bagot. Bagi Bagot, itu merupakan laga comeback-nya setelah mengalami rangkaian cedera yang menghambatnya dalam beberapa bulan terakhir. Cederanya, Pennington memang jadi masalah untuk Blackpool FC, tetapi turut menjadi angin segar untuk Elkan Bagot. Sejak dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC sejak 2 Juni 2024, Elkan Bagot tercatat baru tampil 5 kali untuk klub kasta kedua Liga Inggris itu. Pennington diragukan tampil saat Blackpool FC menghadapi Exeter City dan Lincoln City. Situasi ini membuka peluang Bagot menjadi pilihan utama pelatih Steve Bruce. Steve Bruce mengatakan, dia terkilir pergelangannya. Kami tidak tahu seberapa parahnya. Selain berpeluang kembali ke skuad utama Blackpool FC, Elkan Bagot juga mempunyai harapan kembali ke Timnas Indonesia. Elkan Bagot telah absen kurang lebih setahun di skuad Garuda. Kali terakhir dia tampil pada Januari 2024. Bek kelahiran Bangkok, Thailand itu dinilai punya konflik dengan pelatih Shin Tae-yong setelah tak hadir meski dipanggil untuk playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea U23 pada Mei 2024 lalu. Kini, setelah pelatih Shin Tae-yong dipecat dan digantikan Patrick Kluivert, bukan tak mungkin Bagot akan kembali ke Timnas Indonesia. Skuad Garuda sudah ditunggu Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang.
PSSI pastikan Indonesia jadi tuan rumah ASEAN Women's Championship 2025. Ya, hal itu dibenarkan oleh anggota Komite EXO PSSI Pipin Cahyani Sungkono kepada awak media. Pipin Cahyani mengatakan bahwa awalnya PSSI mengajukan kepada AFF untuk menjadi tuan rumah di turnamen tersebut. Terlebih, Timnas Wanita Indonesia berhasil menjadi juara ASEAN Women's Cup 2024 di Vientiane, Laos beberapa waktu lalu. Setelah meraih juara, Timnas Wanita Indonesia berhak melaju ke ASEAN Women's Championship 2025 bersama Singapura dan Kamboja. Pipin Cahyani senang AFF menerima permintaan agar Indonesia menjadi tuan rumah. Pipin Cahyani mengatakan bahwa untuk venue Timnas Wanita Indonesia akan bermain di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat. Sedangkan untuk venue satu lagi antara Stadion Patriot atau Stadion Pakansari. ASEAN Women's Championship 2025 ini akan diikuti tim-tim besar. Selain 3 tim di atas, ada Vietnam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Australia yang dipastikan ikut serta. Pipin Cahyani mengungkapkan ajang ini nantinya akan jadi ujian bagi Garuda Pertiwi. Dia meyakini dengan pengalaman dan Satoru Mochizuki sebagai pelatih Timnas Wanita Indonesia bisa berbuat banyak di ajang tersebut. Diawali dari bungkam Timnas Indonesia, Tony Popovic optimis Australia bisa amankan tiket ke Piala Dunia. Pelatih Timnas Australia Tony Popovic angkat bicara soal peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Australia masih menempati posisi kedua di grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia mengoleksi 7 poin dari 6 pertandingan. Namun, tim berjuluk Socceroos tersebut belum aman untuk persaingan mengamankan tiket terakhir ke putaran final Piala Dunia. Tim asuhan Tony Popovic hanya terpaut 1 angka dari Timnas Indonesia di peringkat ketiga. Semua tim juga masih memiliki peluang untuk lolos ke ronde selanjutnya ke Piala Dunia. Australia masih memiliki 4 laga sisa yang harus dimenangkan agar tiket ke Piala Dunia 2026 digenggam di tangan sendiri. Laga pertama yang bakal dilakoni saat jumpa Timnas Indonesia. Laga tersebut bakal digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney. Tony Popovic, yakni anak asuhnya, sudah siap secara fisik dan mental untuk mengalahkan Timnas Indonesia di bulan Maret 2025. Tony Popovic mengatakan, jadi kami telah melihatnya secara fisik dan mental bahwa para pemain mampu mengatasi kesulitan yang ada sepanjang pertandingan dan momen yang berbeda, dan itu memberi kami kepercayaan diri untuk maju. Kami berbeda dalam posisi yang baik, kami berada dalam posisi yang kami inginkan. Kami berada di 2 teratas dan kami memiliki kesempatan untuk tinggal di sana. Jadi itu ada di tangan kami dan kami tahu bahwa pertandingan pertama melawan Indonesia di bulan Maret di sini di kandang sendiri di Sydney. Kami benar-benar dapat membangun platform yang telah kami bangun sejauh ini, tutup Tony Popovic. Ragnar Oratmangun puji keberanian Marcelino Ferdinand yang berkarir di benua Eropa sejak usia muda. Ragnar Oratmangun angkat bicara mengenai skuad Timnas Indonesia yang mayoritas dihuni para pemain muda. Proyek tersebut dimulai sejak era kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut melakukan kebijakan potong generasi dan mempercayai banyak pemain muda di dalamnya.
Sinteyong memanggil banyak nama baru seperti Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Egy Maulana, Rizky Ridho, Hernando Ari hingga Marcelino. Tak hanya itu, kebijakan Sinteyong tersebut menyasar para pemain diaspora. Ada banyak pemain diaspora muda di skuad Garuda seperti Pat Jenner, Nathan Zwaon, Rafael Strijk, Michel Gers, dan Justin Hubner. Ragnar Orotmangon mengaku bahwa dirinya sudah mengikuti perjalanan timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023. Pada turnamen tersebut, timnas Indonesia menjadi tim dengan rataan usia termuda di kompetisi tertinggi benua Asia itu. Pada turnamen tersebut, skuad Garuda punya rataan usia 24,33 tahun. Meski mengantongi status tim termuda, Ragnar memuji kualitas permainan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mereka sanggup bermain dengan intensitas tinggi dan berani bertarung dengan tim-tim besar di Asia. Selain itu, dirinya juga memuji mentalitas seorang Marcelino Ferdinand. Ex pemain Persebaya Surabaya tersebut dinilai berani untuk berkarir di benua Eropa pada usia sangat muda. Marcelino Ferdinand memutuskan berkarir pertama kali bersama KMS Kadense pada awal 2023 lalu. Dengan materi skuad saat ini, Ragnar Orotmangon berani timnas Indonesia bisa lebih bersinar ke depannya. India kerahkan 23 pemain berusia 17-18 tahun untuk lawan timnas U20 Indonesia di turnamen U20 Challenge Series. Challenge Series turnamen ini diikuti oleh 4 tim, timnas U20 Indonesia, India, Suriah, dan Yordania. Di turnamen U20 Challenge Series, India dipimpin oleh pelatih Bibi Thomas Muttah. Bibi Thomas Muttah telah memilih 23 pemain berusia 17 hingga 18 tahun yang sedang mempersiapkan diri untuk Piala SAFF U19. Piala SAFF U19 akan digelar pada 8 hingga 18 Mei 2025. India mengawali turnamen U20 Challenge Series dengan melawan Suriah pada 24 Januari 2025. Setelah itu, India menghadapi Yordania pada 27 Januari. Dan terakhir, India melawan tuan rumah timnas U20 Indonesia pada 30 Januari 2025. Semua pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Skuad India telah melakukan pemusatan latihan di Goa. Mereka berangkat ke Indonesia pada Selasa 21 Januari 2025. Lima negara yang diduga lempar tawaran melatih ke Sinteyong usai dipecat timnas Indonesia. Ya, ada 5 negara yang diduga lempar tawaran melatih ke Sinteyong usai dipecat timnas Indonesia. Pelatih yang akrab disapa ST ini mengaku kalau dirinya mendapatkan tawaran melatih dari berbagai negara usai dipecat PSSI pada 6 Januari lalu. Kendati demikian, Sinteyong tak membocorkan secara pasti siapa saja negara yang dimaksud. Toh, ia pun memang belum menerima penawaran dari tim-tim tersebut karena tengah menikmati waktu liburannya usai tak lagi melatih Pratama Arhan dan kawan-kawan. Tawaran melatih negara lain sangat banyak, tetapi ada masalah yang harus diselesaikan. Jadi, ya saya belum ambil dulu dan ingin istirahat dulu saat ini, ungkap Sinteyong. Karena ucapan Sinteyong itu langsung banyak fans sepak bola tanah air yang menebak-nebak kira-kira dari negara mana saja yang mencoba mendekati pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kami memiliki dugaan ada 5 yang tertarik mendatangkan STY. Lantas, siapa saja mereka? Berikut 5 negara yang diduga lempar tawaran melatih ke Sinteyong usai dipecat timnas Indonesia. Negara yang pertama yaitu ada Qatar. Timnas Qatar berpeluang mendapat pelatih saat ini Al-Moez Ali
Sinteyong pun dirasa bisa menjadi opsi terbaik setelah pelatih Almoez Ali didepak. Apalagi dengan finansial yang dimiliki Qatar. Menggaji pelatih STY jelas bukanlah masalah. Qatar sendiri saat ini kesulitan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena itu, Almoez Ali bisa saja dipecat dan STY dirasa mampu jadi solusi terbaik untuk Qatar. Saat ini, Qatar tengah terpuruk di posisi keempat grup A babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Negara yang kedua yaitu ada Hong Kong. Sinteyong dikenal pandai memaksimalkan para pemain keturunan saat di timnas Indonesia. Jadi, ia bisa saja ke Hong Kong karena negara itu saat ini juga banyak pemain keturunannya. Jika memilih Hong Kong, Sinteyong memiliki persiapan yang cukup panjang untuk menghadapi turnamen besar terdekat yakni kualifikasi Piala Asia 2027. Negara yang ketiga yaitu Thailand. STY sudah mengenal baik sepak bola Asia Tenggara. Karena itu, kemungkinan ia melatih tim-tim dari Asia Tenggara sejatinya berbilang besar. Namun STY pada Januari 2024 lalu pernah berjanji tidak akan melatih negara Asia Tenggara jika tak lagi di timnas Indonesia. Hal itu dilakukan STY untuk menghormati timnas Indonesia. Ucapan itu dikeluarkan Sinteyong sebelum dipecat. Kini ia sudah tak lagi melatih timnas Indonesia dan dipecat secara tiba-tiba. Jika STY merasa tersakiti, bisa saja ia bergabung dengan Thailand dan berpotensi untuk sering berjumpa timnas Indonesia. Negara yang berikutnya yaitu Korea Selatan. Timnas Korea Selatan bisa menjadi pilihan terbaik STY. Sebab ia pun dulunya pernah melatih timnas Korea Selatan pada 2017-2018. Hanya saja, timnas Korea Selatan saat ini tengah dalam performa yang baik semenjak ditangani Hong Myung-bo. Pelatih tersebut sudah memimpin timnas Korea Selatan di 6 laga. 4 berakhir kemenangan dan 2 imbang. Korea Selatan asuhan Hong Myung-bo belum menelan kekalahan sama sekali. Hal itu jelas membuat STY bakal sulit menggantikan Hong Myung-bo dalam waktu dekat ini. Dan negara yang terakhir yaitu Arab Saudi. Arab Saudi kini tengah mengalami masa sulit dengan Hervé Renard. Pelatih yang kembali dipercaya menangani Arab Saudi pada Oktober 2024 lalu untuk menggantikan Roberto Mancini itu belum juga memberikan hasil manis. Jika Arab Saudi berniat melakukan perubahan lagi, maka Sinteyong bisa jadi solusi. Terlebih, STY sudah mengenal sepak bola Asia. Arab Saudi saat ini berada di posisi keempat grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi tepatnya di bawah timnas Indonesia yang juga sama-sama mengoleksi 6 poin. Tom Haye sanjung habis Denny Lanzat yakin bakal jadi sosok kunci di timnas Indonesia. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye menyambut kehadiran Denny Lanzat sebab pria yang akan jadi asisten Patrick Kluivert ini punya kualitas ciamik. Seperti diketahui, Patrick Kluivert akan menjadi juru taktik baru untuk timnas Indonesia. Legenda sepak bola Belanda itu akan dibantu oleh 2 sosok anyar sebagai asistennya, yakni Lanzat dan Alex Pastoor. Tom Haye pun sudah cukup akrab dengan 3 sosok pelatih tersebut. Pasalnya, pemain Almere City ini sempat bekerja sama saat masih berseragam AZ Alkmaar. Bersama Alex Pastoor dan Denny Lanzat, saya bekerja dalam waktu yang lebih lama di AZ dibanding bersama Patrick Kluivert. Di tim utama, Denny bergabung sebagai asisten pelatih dan Alex juga asisten pelatih dari Marco van Basten yang merupakan pelatih utama, kata Haye.
Haye memiliki pandangan tersendiri untuk sosok Lanzat yang cukup lama berkarir sebagai asisten pelatih. Dia menilai sosok berusia 48 tahun itu memiliki pengalaman yang sangat mentereng dan punya kualitas bagus. Bersama dengan Denny Lanzat, saya juga memiliki hubungan baik. Denny juga menjadi asisten pelatih di AZ Alkmaar, dan saya pikir dia benar-benar berkualitas. Cukup santai dan orang yang tenang, ujar Tom Haye. Tetapi jangan meremehkan karirnya, karena dia juga bermain di klub-klub besar di Belanda dan periode lama di Premier League, dan dia bermain di tim nasional Belanda, lanjut Tom Haye. Tom Haye mengakui Lanzat memiliki komunikasi yang bagus sehingga dapat menjadi penghubung yang sangat baik dengan para pemain. Pengalaman Lanzat sebagai pemain lini tengah juga akan menjadi nilai tambah bagi para pemain timnas Indonesia. Dia juga merupakan penghubung yang sangat baik antara pelatih, kepala, dan tim. Jadi dia memiliki hubungan yang baik dengan semua orang di tim, ungkap Tom Haye. Tom Haye mengatakan, terkadang ada hari-hari di mana Anda merasa tidak nyaman dengan orang lain. Terkadang situasi ini terjadi di klub ketika Anda tidak bisa bermain setiap pekan, atau ada pemain yang mendapat menit bermain lebih banyak dibandingkan yang lain, sambungnya. Tom Haye mengatakan bahwa dia sangat pandai menjaga mental, makanya menurut saya kombinasi ketiganya bisa berjalan dengan baik. Jadi dia adalah gelandang yang sangat bagus. Saya bisa belajar banyak darinya, tutup Tom Haye.